Ya baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan berita petang bersama saya, Krisna Livia. Pemirsa, pada segmen kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, Ya Teh Pak, Krisna. menyoal terkait di jelang ASO atau Analog Switch Off 2022, sejauh ini bagaimana kesiapan dari KPID Jawa Barat sendiri? Ya, sebenarnya kita sudah sudah mulai merancang ya proses bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, terutama misalkan secepatnya kita akan membentuk tim gugus tugas digitalisasi ya di Jawa Barat, karena memang ini kan menyangkut semua hal, termasuk misalkan menyangkut tentang efisiensi frekuensi ya, Teh, karena yang kita tahu bahwa Jawa Barat ini adalah provinsi yang kemudian mempunyai lembaga penyiaran televisi terbesar di Indonesia. Data di kami di KPID Jawa Barat itu yang berizin itu kurang lebih 156 lembaga penyiaran, baik itu swasta berlangganan ya, lalu komunitas dan publik. Maka dari itu sebenarnya kita mempunyai keinginan yang sangat besar bahwa ASO 2022 ini, atau tepatnya misalkan ASO itu 2 November 2022 itu berhasil dilakukan di Jawa Barat, karena memang banyak keuntungan ya, bahwa kita sudah tidak lagi bisa misalkan menolak kemajuan teknologi ya, karena memang yang saya tahu di Indonesia ini yang belum di dunia ini yang belum ASO analog switch off itu Indonesia sama Timur Leste, sehingga kita tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Nah, tentunya kami di Jawa Barat, KPID Jawa Barat, karena mempunyai tanggung jawab keberhasilan ya, salah satu institusi negara yang bertanggung jawab mengenai berhasil atau tidaknya misalkan proses ASO ini di Jawa Barat, maka kami mendukung penuh sebenarnya dan akan melakukan langkah-langkah strategis. Jadi apalagi misalkan Provinsi Jawa Barat ya, hari ini Jawa Barat itu memperoleh penghargaan ya, dari majalah IT Awards gitu, bahwa kita di Jawa Barat mempunyai atau memperoleh penghargaan, 3 penghargaan. Jadi digitalisasi implementation government Provinsi Jawa Barat itu dapat, lalu Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur digitalisasi implementation leader juga dapat, dan Pak Kepala Dinas Kominfo juga mendapatkan anugerah itu. Nah, sehingga mau tidak mau sebagai provinsi ya terbesar di Indonesia, kita harus mendukung dan menyokong penuh tentang digitalisasi. Jadi semenjak tanggal 4 kami dilantik, tanggal 7 itu kita sudah mempersiapkan tim percepatan itu, yang nanti isinya kemungkinan besar kita akan komunikasikan dengan asosiasi ya, ATSDI, lalu kita juga akan mengkomunikasikan dengan Diskominfo, lalu kita akan juga mengkomunikasikan dengan Bapeda, dan kita juga akan coba menarik akademisi untuk mengisi tim percepatan digitalisasi di Jawa Barat, sehingga tagline kami Jabar ngabret digitalisasi deh. Jadi memang ini keuntungan besar, baik itu keuntungan frekuensi, kita masih nanti kan sebenarnya hari ini ya, hari ini itu
frekuensi itu digunakan kurang lebih 180 MHz. Kalau kita sudah digitalisasi itu, kita cukup menggunakan 30 MHz, lalu ada 150 MHz. Itu keuntungannya itu untuk macam-macam, termasuk misalkan pembangunan ekonomi digital, lalu mungkin 5G ya, apalagi di Jawa Barat misalkan. Ini lagi didorong, kami komunikasi dengan Diskominfo juga mendorong desa digital deh. Nah, sehingga sebenarnya kami sebagai institusi lembaga negara independen yang mengawal bahwa digitalisasi ini harus secepatnya tersosialisasikan dan tersampaikan kepada semua pihak ya, termasuk lembaga-lembaga penyiaran televisi analog dan masyarakat di Jawa Barat yang jumlahnya itu penduduk kita di Jawa Barat kan kurang lebih hampir 49 juta jiwa. Nah, ini kan menjadi potensi besar saya pikir bahwa bagaimana misalkan keuntungan atau dividen frekuensi itu bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat. Ya, Pak, lalu apa yang akan dilakukan oleh KPID Jawa Barat sendiri dengan wilayah siaran yang cukup luas di Indonesia berkaitan dengan konsep sosialisasi kemasyarakatan? Ya, kami kan di kita ini di Jawa Barat kan ada 27 kabupaten kota ya. Dari 27 kabupaten kota ini lagi-lagi gitu sebelum misalkan tim percepatan gugus tugas digitalisasi ini rampung, kami terus-terusan melakukan sosialisasi ke masyarakat ya untuk coba memberikan pemahaman bahwa digitalisasi ini keuntungannya banyak, baik itu untuk government, untuk pemerintah gitu dalam sektor ekonomi, atau misalkan masyarakat juga mendapatkan keuntungan karena misalkan kejernihan ya gambar dan yang lain-lain. Lalu kita misalkan kalau kita bicara secara keindonesiaan bahwa digitalisasi ini akan terkoneksinya seluruh rakyat Indonesia di pelosok-pelosok bisa mengakses informasi dari televisi. Dan Jawa Barat pun sebenarnya kan masih banyak Teh Krisna yang kemudian belum mampu ya untuk menikmati ya siaran televisi. Maka dengan digitalisasi ini misalkan itu semangat undang-undang misalkan ya 32 tahun 2002 misalkan diversity of content dan diversity of owners gitu maksudnya. Lalu misalkan publik harus mendapatkan informasi dari lembaga penyiaran, itu maksudnya itu bisa terpenuhi Teh Krisna. Ya, baik, untuk dukungan dari pemerintah provinsi sendiri, bagaimana sejauh ini Pak terkait perpindahan ke TV digital? Ya, saya pikir Pemprov Jawa Barat ya dalam hal ini Pak Gubernur dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika itu mensupport betul gitu, mendorong betul bahwa bagaimana kita harus melakukan percepatan untuk sosialisasi gitu maksudnya. Dan kami intens melakukan komunikasi ya Teh Krisna untuk coba mewujudkan ASO di 2 November 2022 mendatang gitu. Sehingga misalkan kami tidak khawatir sebenarnya akan dukungan semua pihak ya dari pemerintah, dari asosiasi ya ATSDI gitu maksudnya, dan yang lain-lain alhamdulillah membackup semua gitu maksudnya untuk bagaimana kita melakukan percepatan permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat terkait digitalisasi di 27 kabupaten kota di Jawa Barat ini. Ya, baik, yang terakhir Pak, mungkin adakah harapan yang ingin disampaikan terkait migrasi ke TV digital?
Ya, harapan kami ya di KPID Jawa Barat bahwa apa namanya ini masalah digitalisasi ini aset kita gitu, aset Jawa Barat, aset negara gitu, yang kemudian harus dimanfaatkan maksimal untuk apa namanya tadi ya bahwa bagaimana rakyat menikmati atau mendapatkan informasi sesuai misalkan ya di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu maksudnya. Lalu kita juga bisa mendorong percepatan ekonomi dalam bidang digitalisasi. Kita bisa mengurangi kerugian negara karena apa namanya analog ini kan sebenarnya merugikan negara juga gitu. Apa namanya per tahunnya itu cukup besar ya sehingga misalkan percepatan-percepatan yang akan dilakukan oleh kami dan apa namanya mitra-mitra strategis kami mampu untuk mewujudkan efisiensi frekuensi misalkan dari yang tadinya 8 MHz itu untuk satu lembaga penyiaran televisi, maka dengan digitalisasi itu 8 MHz itu bisa untuk 12 lembaga penyiaran televisi. Sehingga kita juga menyambut gitu maksudnya visi misinya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya, apalagi misalkan Pak Jokowi dari periode pertama tahun 2014 itu sudah mewanti-wanti gitu pada visi misinya itu bahwa pemerintah pusat akan mendukung penuh gitu maksudnya tentang bahwa bagaimana rakyat mendapatkan apa namanya informasi, bahwa bagaimana tidak adanya lagi monopoli-monopoli yang dilakukan oleh orang-orang untuk menguasai ya apa namanya lembaga penyiaran Teh Krishna. Dan tentunya kami juga akan mendukung penuh dan Provinsi Jawa Barat mendukung penuh kami untuk bahwa bagaimana proses digitalisasi ini tersampaikan oleh kita ke masyarakat dan lembaga penyiaran tentunya sebagai pelaku ya Teh ya dalam ASO ini analog switch off ini Teh. Ya, baik Pak, terima kasih untuk waktunya dalam diskusi kita pada berita petang kali ini. Ya. Selamat sore dan selamat bertugas, Pak. Ya baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.